Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat subuh Baitul Huda yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku Imam Syekh dan jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut lagi pengajian kita dalam pelajaran tafsir. Kita lanjutkan ayat yang lalu, masalah habbatin ambatat sab'an sanabil. Artinya orang yang menginfakkan harta itu Allah berikan penggantiannya dengan banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Makna sepintas, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan atau menghilangkan, menganulir sedekah-sedekahmu dengan cara pertama bil manni, terlalu banyak menyebut-nyebut, terlalu banyak bangga karena banyak memberi, banyak bangga, lembung, lepu, pegah-pegah bagap, mutua, itu namanya manni. Wal adza, dan juga menyakiti hati si penerima. Tapi urang terima. Sehingga kadang-kadang ada orang yang butuh lalu meminta kepada kita, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang itu tersinggung atau membuat orang itu tersakiti. Bahasa Aceh, degedeh, meling-ling degedeh. Mesti tanya kadang-kadang telah pakai pinjam sesuatu pada orang lain, diberikan. Kemudian orang itu mengucapkan kalimat yang oleh kita setelah mendengarnya, bahasa Aceh, telah ditalake, oh man, terus lagi nya dari keun deh belah lagi nya, hai kai ibi ka han, ku yang ya keun menan dari kitanya. Nah bahasa Aceh selaji, nyepat na pinjaman malu yang tengah bawa ilmu, kalimat-kalimat lagi nya, oh man baik lagi nya. Nah, jadi itu azan namanya. Kalau manni kita sebut-sebut bukan hanya kepada dia, bahkan pada orang lain. Jadi itu membatalkan sedekah yang sudah kita berikan, yang dijelaskan dalam ayat lalu. Ayat lalu Allah cerita yang memberikan sedekah itu banyak sekali, tumbuh dan terus tumbuh, beranak pinak sedekah itu. Banyak sekali pahala, tapi dengan cara yang mudah juga pahala itu bisa hilang serta merta. Jadi cara minta pahala kagak pegah, alian cara pegadah pahala pun kepegah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dilihat tafsir Al-Baghawi halaman 189. Ai ujuru sadaqatikum la tubtilu sadaqatikum, maksudnya la tubtilu ujura sadaqatikum, jangan kamu menghilangkan sedekahmu. Maksudnya bukan sedekah yang hilang, tapi pahala dari sedekah itu. Bil manni ala saili, dengan cara menyebut-nyebutnya kepada si penerima. Apalagi kita sering mungkin
minta dibalas kebaikan. Nyepat nak balungnya tinggal baik tua ke tena bakah baik tua gelung. Kalau tajuk kata peringat. Jadi bantabi sesuatu ke orang lain hanya tena bakah baik angkabi baik balung mentah. Jadi duluan ada tawar menawar, na bargaining istilah haji. Na pegot borok lo mesinan. Ini namanya manni lisail. Artinya terlalu menyebut-nyebut jasa kita di hadapan orang yang meminta itu. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai salah seorang mufassir yang pertama, menurut beliau bil manni 'ala Allah taala. Bil manni bukan hanya kita sebut di depan manusia itu, tapi juga kita sebut dan merasa banyak berbuat di depan Allah. Ya Allah, terima kasih aku ini lungkan puji ke urang yang paling murah. Jadi tak bangga-bangga lagi kan. Kan hanya dengan manusia, adik dengan Allah pun maka itu dilarang juga. Seolah Allah kekun bi ke gob beraya pegah seribai bi sejuta pegah serutuh pegah bi seribai pegah. Jadi ini larangan di dalam agama, karena dalam bahasa kita juga perbuatan yang menyet-nyet bahasa Aceh, menyet-nyet tak itu pun tidak disukai dalam agama. Wal adza ai li sahibiha, yaitu menyakiti penerima itu. Summa daraba lidzalika masalan, lalu Allah mencontohkan adza itu dengan firman-Nya yang ke depan ini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seumpama orang-orang yang kaibtalil ladzi yunfiqu malahu, seperti orang-orang yang menghapuskan pahalanya yang sudah diinfakkannya itu, itulah azza jadinya. Ria'an nas, memperlihatkan pada manusia, ay mira'atan, memperlihatkan. Kemudian wasum'atan, memperdengarkan, memberikan maklumat kepada orang lain. Ini bagi yang bersedekah. Tidak melarang pihak orang lain membicarakan, mengumumkan, menulis. Jadi tidak usah dilarang pengurus masjid yang mengumumkan sedekah, sebab bukan orang yang bersangkutan yang mengumumkan. Jadi pengurus masjid dia kena Jumaat, karena jamaah sekalian, sekilas kami umumkan sedekah masuk, dibaca perinciannya lagi yang kasar ditanya dengar. Dari pulan 10.000, 50.000. Jadi kedinan kitanya hanai baca, nyan bet tak la kemik buat pengurus masjid. Cak pinjam ni tak ada. Jamaah sekalian, nyan bunuh nanan lung yang hana gebuh. Nyan berarti drawat ria'an nas, diumumkan oleh orang lain itu tidak masalah. Pertama menjadi syiar, banyaknya orang bersedekah itu menjadi syiar. Yang kedua, orang lain pun punya transparansi, apalagi zaman sekarang. Pengurus masjid bahana tahu umumnya dipetren dari warga. Pah tabla Honda kai pegahnya ta masjid tabla Honda. Tabla sepatu barunya sepatu masjid. Jadi maka transparansi itu juga sesuatu yang penting bagi pengurus masjid. Selanjutnya, wa yaqulu innahu karimun sakha. Orang yang ria itu, yang miraah, yang muraah, yang ingin memperlihatkan dan sum'ah, dia mengatakan bahwa supaya orang lain itu menyebutnya karimun sakhiyun. Ayam bapaknya nembek kapoh-poh katnya, nembek kadek-kadek katnya, nyen urang cukup mulia dan cukup murah katnya. Yang lain kampungnya nyan mendung sia purbeun nyan. Urang lain 7 boh sabah lemoh 7 gabung. Ikan tidak gajuan. Kalau itu inginnya dari kita, ini namanya ria'an nas. Karena pujian itu datang dari diri sendiri. Kalau pujian itu datang dari orang lain, inilah kebaikan dan sebagai anugerah.
Kita kan tidak ingin juga dicaci orang. Kita ingin menjadi orang baik, walaupun bukan ingin dipuji sebagai orang baik, tapi tanya wajib menjadi orang baik. Orang lain memuji kita dengan baik atas dasar khalisan liwajhillahil karim, dan dipujinya adalah atas penilaian yang objektifnya itu, maka itu hak orang lain dan itu legal selama pujian itu yaitu selaras dengan ridha Allah, relanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti terserahlah orang lain mau memuji kita, mau tidak memuji kita, tetapi bagi orang yang ikhlas itu tidak merasa bangga dengan pujian, dan tidak merasa pesimis dengan juga dicaci. Bentuk teten lego pakan hanan jali sembahyang berjamaah, jangan sampai ada di dalam perasaan kita put aja madi aja apa ditaja apa hana so hargai detik lah kampungnya, yang berarti tanya karena motif. Jadi bukan berkaitan dengan tendensi, motif yang berkaitan dengan manusia. Makanya sebahagian orang pujian itu sudah membosankan. Sebahagian orang merindukan pujian itu. Orang-orang ulama yang sufi itu, orang-orang tasawuf itu, dia membenci pujian manusia dan tidak ada urusan dengan manusia, karena yang dia dambakan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Kau orang lain yang banyak ibadah batin itu, dia tidak ada lagi urusan dengan orang lain, mau dipuji mau tidak, mau dicaci pun nggak ada urusan baginya. Hanya ya berontak apa? Banyak orang apalagi zaman sekarang lihat, tapa banyak orang mencaci maki ulama. Nam salah baginya. Ulama kedro gen dumpu kedro pubu kedro hana gecok penggo ya juk naligop. Nah urang masyarakat publik marah untuk dia. Jadi kami hana gopen li, sudahlah yang marah-marah, yang tidak hana li protes, hana ya sedot pisau bengeh hegaknya. Ini namanya sudah bergantung dengan Allah saja, tidak lagi dengan manusia. Kemudian wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang disebutkan tadi, orang itu memang tidak beriman kepada Allah. Kalaupun dia berbuat kebaikan semata-mata hanya untuk mencari popularitas atau untuk mencari sensasi kenawaino. Karena gena calon presiden kali ge cita-cita, ino kan juga berbuat pencitraan karena gena ke gubernur, ino kan juga bagi jakrung karena gena ke bupati, ino kan juga. Tapi kalau itu dilakukan untuk tendensinya, nyan geun dengan wala yu'minu billahi, karena dia itu tadi ria'an nas. Kalau tidak berkaitan dengan itu, maka itu tidak mengapa dan ikhlas namanya. Wal yaumil akhir, dan tidak beriman dengan hari kiamat. Yuridu annar riya'a, karena yang ia harapkan adalah bahwa riya itu yubtilus sadaqah, riya itu pasti membatalkan sedekah walaupun bermanfaat untuk yang menerima. Yang menerima hanya urusannya, yang menerima manfaat walaupun gejuk sedekah dengan riya. Jadi tidak usah ditolak sedekah dengan riya. Habis katung sedekah haji, pejut riya hajinya, habis katung sedekah hajinya hana uput yang hana urusan. Kita ambil saja karena bukan kita yang bermasalah, tapi yang riya itu. Man fa'alal mu'minin wa hadza lil munafiqina li annal kafira mu'linon bi kufrihi ghaira murai. Jadi ini adalah perilaku orang-orang munafik, perilaku orang-orang kafir yang mereka itu berbuat sesuatu hanya dengan tendensi atau dengan motif manusia saja. Tidak ada hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar mukmin itu bermotif manusia saja.
bantuan kemanusiaan misalnya, memang bermotif manusia semata, bahkan melebihi dari apa yang kita lakukan. Orang Islam ada zakat tidak efektif, orang lain nggak ada zakat tapi mampu memanage keuangan dengan sangat baik, bahkan lebih, bahkan dikasih lagi untuk kita. Lagi contoh, berapa banyak kita menyerap bantuan orang Aceh ini pada kasus musibah besar tsunami. Terima penggop, terima dari BRE, terima dari macam-macam. Selain dari zakat-zakat orang muslim, itu hanya tendensi kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar mukmin, hanya bersifat kemanusiaan untuk di dunia. Selama mereka tidak beriman, maka tidak ada hubungan amal itu dengan akhirat. Ijo ipegot bantuan masjidnya pun masjid bantuan tsunami misalnya, yang membantu ditulis di sana negara pulan. Kalau mereka itu bukan dengan faktor iman, maka hanya faedah dunia saja, bagus juga, tapi tidak ada faedah akhirat. Karena yang berfaedah akhirat sudah Allah sebutkan dalam ayat yang lain, yaitu orang-orang wahwa mukmin. Kalau dia mukmin baru faedah akhirat. Kalau dia bukan wahwa mukmin, baik laki-laki atau perempuan, maka kebaikannya adalah kebaikan sosial saja. Jadi kebaikan sebatas sosial di dunia ini. Lanjutannya, alaihi turab. Oh ya, famasaluhu kamasali safwanin. Maka umpama orang yang berbuat tidak ikhlas itu, yang dengan cara ria itu, Allah umpamakan, ay masalu hadzal murai, perumpamaan orang-orang yang memperlihatkan amal itu, kamasali safwanin wahwal hajarul amlas, seperti safwanin. Safwan itu artinya batu yang licin, yaitu hajarul amlas. Hajar batu, amlas licin. Di Indonesia kan menjadi amplas, kan? Puyan kertas atas jane ya. Jadi amplasnya bahasa Arab amlas, amplah. Jane karena mungkin na lagi saka ya tu. Kertas jane kan arti jane gula yang diperetik ya. Maka keung kertas jane dia tanya, bahasa Indonesia mana ada kertas jane. Amplas itu artinya licin. Kertas jane hanya licin, tapi fungsinya untuk memperlicin tegoso kaya licin. Maka begitulah umpama orang yang berbuat sesuatu dengan ria itu seperti turab, seperti tanah atau debu yang berada di atas batu yang licin. Artinya kan cukup mudah hilang. Batu licin, taruh debu lagi, sangat mudah hilangnya. Manda coyja talap kagadah. Begitu artinya tidak kokoh. Begitulah amal kita. Banyak kadang-kadang kita berbuat amal ya, teu perintahnya lima laikanya teu segala perintah tapu getan. Hai ana tapuna karena Allah ti malamna tubuhna tabe dumpuna panena kabeh ana lian. Liu sembayang kupruk ke gop baru barinya enggak kupruk. Alam truk gede kopi tu gede kalau elam tambah lam bo vitamin lam truk gede. Habis sudah. Jadi urang lain hanai bedah subuh. Tanya bedah subuh. Dari perintah sama saya go. Hai ji hanai bedah subuh lagi nyanti. Ikah cuma bedah subuh sama sila go. Hoka amal ke. Jadi inilah yang diwanti-wanti oleh ayat ini. Kita jangan seperti turab, seperti tanah yang berada di atas batu licin, artinya begitu mudah untuk hilang. Termasuk salah satu yang banyak disebutkan di dalam hadis itu adalah sifat hasad. Menyelang ayat, lagi pernah menyelang hadis kan lagi innal hasada misalnya ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba atau ashbu. Seperti api memakan kayu kering, kan sangat mudah hilang. Api memakan rumput kering, sangat mudah. Ya. Lalu mintanya bayan ke urang udip, ke urang meninggal manteng menyebut-nyebut keburukannya. Kadang-kadang itu lam urang lain berantai terus. Maksud nak tidra urang maksud. Keun ke urang lain, memang gak yang kubro akai.
dengar le orang lain kau ni bantah. Hai kau megaknya hai adik arwah mak kiban. Ho lai sungkit. Dengar lain oh kau mak nek lagi yang jemun. Dua lapis, dua generasi. Naik lebih tu halam. Tapi lum kau mak nek ya haji lom yang jemun. Ini lagi yang di. Jadi melapis-lapis dia, sungkit-sungkit dia. Bak kejahatan orang lain. Ini ria'an, ini masuk kategori ta'kulun narul hataba. Memakan oleh api kayu yang kering, sama dengan dalam ayat diumpamakan seperti tanah atau debu yang berada di atas batu licin, artinya mudah sekali hilang. Alaihi ay ala safwani, di atas batu itu turabun, ada debu, fa asabahu wabilun. Cin bayangkan debu di atas batu licin. Hanya tarah pi rijang juga ada. Tak pruh hembus saja, tak gertuk-gertuk rijang juga hilang. Apalagi batu yang licin itu fa asabahu wabilun, tambah lagi turun hujan deras, maka rijang aja juga ada. Wahwal matarus syadid, yang disebut dengan wabilun adalah hujan yang lebat, hujan yang deras, al-azim, al-fatri. Jadi hujan yang betul-betul bahasa Aceh mau hujan berkelam kau berah berutuh hujan. Jadi irhad hujan di atas batai yang licin. Debu itu mana ada lagi, sudah hilang. Belum jatuh hujan pun sudah hilang. Jadi sangat riskan amal ini yang ada pada kita. Riskan sekali. Artinya antara mudah hilang dengan capek kita pelihara. Jadi tugas orang tidak beramal adalah beramal, tugas orang beramal adalah memelihara amal. Selanjutnya, fatarakahu salda, firman Allah. Setelah hujan lebat itu turun mengenai batu yang licin, maka fatarakahu salda. Kamu lihatlah batu licin itu, yang tinggal adalah nol besar. Yang tinggal adalah sudah tidak ada debu apapun, ai amlas, hanya licinnya saja yang tinggal, debunya sudah tidak ada lagi. Maksudnya adalah amal kita, pahala kita sudah hilang, yang tinggal adalah ya kita saja. Wasalda al-hajarus sulbi al-amlas. Salda sudah jelaskan tadi, batu yang halus, yang licin, alladzi la syai'un alaihi, yang sudah tidak punya apa-apa di atas batu itu. Fahadha, ini adalah mislu darbi, masalu darabahullahu ta'ala. Ini adalah perumpamaan yang Allah umpamakan linafaqatil munafiqi, bagi perilaku orang yang mengeluarkan harta dengan cara munafik, wal murai, dan perilaku orang yang mengeluarkan harta dengan cara riya, wal mu'minul ladzi yamannu bisadaqatihi wa yu'adzi, dan juga orang-orang mukmin yang bersedekah tapi dia itu dengan cara manni wal adha. Jadi lehnya sama, sama leh. Yang pertama adalah orang berinfak yang munafik. Kan ada tendensi bunuh kagak menginfak sehingga ikut liga pakan mah berkan dak binya pecik kagak biuna sesuatu kan na sesuatu lagi sidro na munda ijo rukuk ke urang tuha pupat ijo rukuk urang tuha na sesuatu ni laki anu mana kira-kira itu ada tendensi namanya. Kemudian yang kedua, wal murai, orang yang berbuat riya, khabah lumboi zid. Yang kelih, orang mukmin alladzi yamannu bisadaqatihi wa yu'adzi. Orang mukmin yang bersedekah, dia mukmin bersedekah, cuman dia itu dengan manni wal adza. Jadi yang satu kategori. Wa yuran nasa fi dhahiri anna lihaula'i a'malan. Dan ia ingin manusia ini memandangnya secara zahir, secara tampak, bahwa inilah orang-orang yang berbuat amal, atau inilah karyanya, inilah perbuatannya, inilah kebaikannya. Kama yuraturabu ala hadas safwan. Ini Allah umpamakan seperti debu di atas batu yang licin. Layak. Fa idza kana yaumal qiyamati, maka manakala datangnya hari kiamat kelak,
batalu kullahu, batallah semuanya amal yang ia lakukan, li'annahu lam yakun lillah, karena bukan karena Allah. Jadi hilang tekedi tatanyong ba Allah, ya Allah amai long yo hokai Allah kula jamun long beramal ithe long beramal seolah ke Allah ho mana lu long tang lagi nya bahasa haji nan lu long bak keso ka beramal kadang ke yah tuan ke keleke yah tuan ke panena ba long kadang ka beramal ke urang kampung kadang beramal ngagu ule kecil keleke ba kecil kadang ngagu ule dong kuimum keleke bang kuimum kadang mai ule atasan ke mai pai pangkat ke mai lanti ke keleke baganya be ba long nan lu seolah lagi nya. Jadi bahasanya Allah seolah-olah tidak mempedulikan amal orang-orang yang memang bukan untuk Allah. Allah padahal Maha tahu, tapi bahasa dia oh mana lu long, ya mana ka pegah balung, mana ka pejo balung. Nah, jadi ini cara Allah menolak amalan. Artinya hana perumun. Li annahu lam yakun lillah. Kama azhabal wabil, seperti hilangnya seperti hujan deras tadi yang menghilangkan sesuatu di atas batu yang licin, minat turabi, seumpama tanah, fatarakahu salda, maka batu itu benar-benar kosong kembali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, ay ala sawabi syai'in mimma kasabu wa amilu fid dunya. Jadi manusia ini sudah tidak punya apapun lagi sebagai bekalnya, dan itu hanya sebatas amal di dunia saja. Untuk di dunia ya banyak, ya di akhirat tidak ada. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk atau hidayah kepada orang-orang kafir. Maksudnya seperti dijelaskan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ini ada hadis sedikit lagi untuk pelajaran kita semua berkaitan dengan ini. An Mahmud bin Labidin, hadis dari Mahmud bin Labid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al asghar, yang paling mengkhawatirkan saya, kata Nabi, yaitu syirik yang kecil. Jadi Nabi sangat mengkhawatirkan, merisaukan kita ini umatnya memiliki sifat syirik yang kecil. Ketika Nabi menyampaikan demikian, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirku al asghar, apa maksudnya syirik yang kecil? Qala, Nabi menjawab, ar-riya, syirik yang kecil itu adalah memperlihatkan amal, mutu'ah, meung, mazhajeh dan sebagainya. Biqaulillahi lahum, kita tak bayangkan hinot amal yang baik kan baik, maunya kan baik kita perlihat-lihatkan, tampaknya memang baik, tapi Allah gelarang, karena itu tidak lagi dengan karena Allah. Man menyokon tak perlu mah amal yang baik maksud, tak perlu mah wajah yang baik maksud. Nah ibu-ibu muda dong kan, ibu-ibu anak miat ti hom ibu anak miat dah kira. Nyo kana cucu-cucu kadang-kadang leubuh lip foto buh buat Facebook. Mbak hanglak-glak ke perlu mah lip ke hinan mbak laya HP ke kalon hanglak-glak ke dum amal yang god hanjat apa de ci bayangkan le urang ria dengan wajah, ria dengan wajah, ria dengan bajai, ria dengan handu aduh mino, dan itu banyak digandrungi. Saya tidak bilang ABG, itu memang dunianya, dunia ni SMP. Tapi ibu-ibu makan ikelian tak ulung mang ro main Facebook. Tak ulung. Ambil Facebook anaknya, ambil Facebook mamaknya. Tak warna. Padahal ni kan remaja, tapi tak lu. Sing mah hai lawan mak, 3 tahun main Facebook mak. Yang bet ibu Yasin, Yasin ke begah bid'ah. Jadi itu ria juga, bahagian daripada ria. Bayangkan yang lain-lain.
Baik, jadi wa masyirkul asghar, apa itu syirik asghar? Kata sahabat tanya ke Nabi, qala ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya, maksudnya memperlihatkan amal supaya dipuji orang. Tidak termasuk memperlihatkan amal supaya dicontohi orang. Itu dalam pembahasan tasawuf. Biqaulillahi lahum, yaqulullahu lahum, dan Allah berfirman, berkata, Allah menyampaikan kepada orang-orang yang riya itu pada hari kiamat, bi'amalihim idhabu ilalladzi kuntum turauna fid dunya. Buno kan tanya, ya Allah, wa amailun, pakan hanali amailun, lunna puasa, lunna sembayang, lunna bersedekah, terutama sedekah, karena ini bicara sedekah. Apa kata Allah kepada orang itu? Idhabu ilalladzi kuntum turauna fid dunya. Minta fahalamu itu pada orang yang kamu perlihatkan di dunia itu kepada siapa? Nah, melintai puasa saja lum puasa be hana moh ngayah tuan, minta sama mertuamu. Nah, urun ya masjid hana moh ngai mumsi karena kamu tulis agenda nikah 10 huruf ke, minta sama mumsi dan sebagainya. Jadi Allah mempersilakan kita pergi kepada orang yang kepada siapa kita perlihatkan amal, disuruh minta sama dia, bupane barang demai kan megero pitan. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Coba cari sana, ada enggak dapat pahala kamu? Bupanena. Jadi nyanban cara Allah maksudnya perbuat terhadap orang-orang yang ria dalam semua amal. Oleh karena itu ada tertulis di dalam kitab Tafsir Sawi, dilihat Tafsir Sawi, di sana ada uraian penjelasan tentang riya. Fa israrul amal la yadullu alal ikhlas. Menyembunyikan amal itu bukan otomatis ikhlas. Wa ijharuhu wa izharuhu wa ijharuhu, dan menjiharkan, memperlihat, maksudnya tahu orang jihar. Kita baca jihar ke baca rayu berzikir maksud taduk sira tu subhanallah hani dengar legop nyan pikir otomatis ikhlas. Baik fikir hai pakan ubud hat masuk menga ikhlas hana hana otomatis ikhlasnya urus hati alanya naun lain gecok juming lagi tungku pun gecok ming Allahumma anta salam yang kan jihar keun nyan kan otomatis hana riyan la ya dulu ala riya. Itu bukan menunjukkan kepastian terhadap riya. Baiknya teh nama na urung meratib pakai mik mendung riya ini. Wak kamu meratib ke laginya. Wak kamu wak ikhlas meratib. Ana mi dengar lagi opi. Kalau otomatisnya jaminan. Di urung meratib raya pi kan otomatisnya riya. Riya itu urusan hati. Adik meratib tidro pi boleh jadi itu riya. Nah, jadi jangan suka menuding riya kepada orang lain, karena riya itu adalah urusan hati. Nah, ladum kamu hana meratib. Kamu hana meratib lu sembahyang subuh. Hana trik kamu meratib. Kamu hana perle kamu riya. Liu dapat izhar rupanya pakon beo time meratib subuh. Kalau rupanya perle duk kedai kopi. Dia tak perti yang beo meratib subuh mandu awai teruk kedai kopi. Oh, rupanya nyo sunat, nyo je bid'ah. Kembali ya. Jadi jangan membalikkan konsep. Walaupun misalnya kita tidak beribadah sunat, ya salah. Lu hana lu meratib karena lu ngabu cunya yang lu meratib hang tu mai tak anak mian ali anak mian nalhe hanya mbak mon iya mon hana iya pet kapati menang kira-kira hana lu meratib ya lu mo ju le anak mian rumah kera-kera yang dapat dua buan dua bu suami lam. Itu lain urusannya, bukan urusan membenci zikir. Itu tidak masalah nyokan pegah haju buat ibadah-ibadah dom bid'ah itu tak ada kedai kopi tentangnya yang sunnah, yang lain yang bid'ah. Ini keliru. Baik, tunggu-tunggu. Jadi demikian sepintas disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, juga ada hadisnya dan ada penjelasan-penjelasan tambahan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Semoga amal kita ini eksis, diterima oleh Allah, dan ada yang akan kita peroleh di hari akhirat kelak. Semoga Allah tidak menyuruh kita mencari kepada orang yang kita perlihatkan, karena itu beramal itu bukan untuk memperlihatkan kepada siapa
siapapun juga illa wajhallahil karim, kecuali karena Allah yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.